Inovasi bus TMP Pekanbaru. Nah, kalau misalnya kita mencoba sedikit ke sejarah di pertama kalinya TMP hadir di kota kita tercinta ini ya, di Smart City Madani itu kan sudah lebih dari 10 tahun, 2008 ya kalau saya tidak salah. Iya, betul. Nah, awal mulanya kemudian bisa hadir sampai 2021, saya kira banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan selaku salah satu transportasi yang bisa dijadikan masyarakat Kota Pekanbaru. Tapi kalau boleh tahu, awal mula dari bus TMP ini hadir, bisa diceritain sedikit nggak sih Bang Yuliarso atau Bang Sarwono, kenapa akhirnya bisa hadir di Kota Pekanbaru nih, si bus TMP kita ini? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Devi. Mitra kota yang berbahagia, salam sehat ya, salam sehat. Sehat, sehat, sehat. Walaupun kita di level 2, tetapi kondisinya sudah mudah-mudahan semakin baik ya. Amin. Terkait dengan cerita bus Transmetro ini, itu diawali dari 2008, kemudian dilanjutkan dengan Pak Wali Kota saat itu, Pak Dr. Firdaus STMT. Nah, memang pada saat itu terjadi fluktuasi ya, kayak mata uang saja nih, ya, naik turun gitu. Iya. Karena kebutuhan angkutan massal pada saat itu kita masih ingat waktu itu SMA, SMP, SMA ya, itu main oplet aja gitu ya semuanya. Benar. Nah, jadi angkutan massal bus kota ini masih jarang kita lihat. Nah, pada saat itu ternyata wali kota sebelumnya sudah menjalankan untuk bus TMP ini. Nah, dilanjutkan dengan Pak Wali pada saat itu. Ingat saya ada dokumen 2013. Ya. Pada akhirnya Pak Wali Kota itu menjadi narasumber utama ketika angkutan massal umum ini sudah mulai menurun, sudah tidak ada semangat lagi di kota-kota besar itu difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah. Nah, pada saat itu di salah satu media TV nasional swasta itu Pak Wali memberikan darah baru kepada Kementerian Perhubungan. Sentruman baru Sentruman lah ya. baru gitu. Transportasi umum milik pemerintah tuh masih bisa eksis masih loh. bisa eksis Oke. dengan kondisi yang apa adanya, yang terbatas keuangan, maka ini ternyata Pekanbaru berani gitu. Nah, maka dari itu berkembanglah dalam perjalanannya. Di awal kita pemerintah kota itu bekerja sama dengan swasta. Jadi kita menyewa, kemudian selanjutnya berjalan waktu, pada akhirnya kita diberikan bantuan kepada Kementerian Perhubungan. Jadi sampai saat ini sudah 115 unit bus yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Perhubungan. Nah, jadi begitu. Sampai hari ini kita melayani 15 koridor, Mbak. Mbak Devi. Jadi seluruh kota Pekanbaru. Jadi ini luar biasa, naik bus nyaman, murah, aman, dan dapat dijangkau gitu. Baik, jadi itu ya beberapa alasan kenapa Anda harus naik bus TMP Pekanbaru. Ayo naik bus, logonya gitu ya. Di belakang kaca itu pasti udah Anda bisa lihatlah stikernya dengan sangat besarnya. Ayo naik bus. Tapi kalau bicara keunggulan, ini kan nggak tutup kemungkinan juga Bang Yuliarso, Bang Saryono, banyak selain transportasi umum milik pemerintah yang bisa kita jadikan alternatif untuk melakukan mobilisasi ya, selain yang punya pribadi gitu. Apa aja sih positifnya, atau mungkin apa aja sih inovasi dari tahun ke tahun yang sudah kita lakukan? Bang Yuliarso, Bang Sarwono, silakan. Jadi begini, ini fasilitas yang disiapkan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan transportasi ini merupakan kewajiban. Jadi sudah diatur di dalam undang-undang bahwa itu merupakan kewajiban pemerintah. Ya, kalau di Jakarta itu ada Transjakarta, ada LRT. Nah, kita ke sana juga nanti. Ke depan kita akan ke sana. Nah, maka dari itu, mumpung kita punya kebijakan seperti ini, salah satu dari visi itu adalah smart mobility. Nah, artinya dengan smart mobility ini, masyarakat kita harapkan bisa menggunakan dan memanfaatkan layanan transportasi umum ini. Nah, apa keunggulannya? Keunggulannya itu pertama, kota ini semakin berkembang, kendaraan semakin banyak. Kemacetan atau hambatan ya, tundaan itu yang kita kenal dengan kemacetan itu akan pasti terjadi karena pertumbuhan jalan itu juga tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan. Nah, oleh karena itu semakin banyak kita menggunakan transportasi pribadi, maka jalan itu akan penuh dengan kendaraan. Nah, ini sebuah habit yang harus kita sadarkan kepada masyarakat kita yang punya mobil 2, 3 dan seterusnya. Mungkin ini juga harus kita
kita alihkan. Dia menggunakan transportasi umum. Di negara-negara maju, Jepang, ini sudah tidak model lagi. Mereka punya mobil itu hanya digunakan pada saat weekend. Misalkan mau pergi tamasya, mau pergi suatu tempat, itu baru pakai mobil pribadi, kendaraan pribadi gitu ya. Tapi kalau seandainya itu bekerja, mereka menggunakan transportasi umum. Nah, di Jepang, negara-negara maju, itu disiapkan dengan kondisi yang lebih nyaman lagi. Nah, itu satu. Jadi mengurangi kemacetan dan kepadatan di jalan pada saat peak hours, pada saat kita bekerja. Kemudian juga isu dari polusi udara. Polusi udara, polusi suara ini kan juga terjadi. Dengan semakin banyak kita menggunakan kendaraan pribadi, maka itu pemanfaatan oil, ya minyak kendaraan yang masih dengan fosil itu akan semakin banyak dan semakin besar pula mengeluarkan polusi udara, polusi suara, sehingga ini kan juga sesuatu yang harus kita pikirkan ke depan untuk anak cucu kita, karena energi ini tidak terbarukan. Nah, ke depan ada lagi energi listrik ya, kendaraan listrik, tetapi itu juga sebagai sebuah pilihan yang mungkin lebih baik kita menggunakan angkutan massal. Nah, jadi seperti itu, Mbak Devi. Kemudian juga menghemat pengeluaran. Jadi perlu kita ketahui dalam penelitian itu hampir 30% pendapatan kita itu digunakan untuk transportasi loh. Oh ya? Bener. Baik. Nah, sadar tak sadar ya? Sadar nggak sadar gitu. Jadi kita beli bensin, beli bukan bensin ya, BBM gitu ya. BBM itu kalau orang Pekanbaru biasanya bilang bensin ya kan, walaupun itu solar ya. Itu BBM apapun lah jenisnya ya. Habis 30%. Jadi kalau kita punya penghasilan 3 juta sebulan, itu 600.000 ya. 30% dari 3 juta ya. 600.000 itu sudah habis untuk kendaraan. Untuk BBM-nya gitu. Padahal kalau beli beras bisa berapa karung ya, Bang bisa ya? berapa karung gitu. Nah, jadi itu sudah hasil penelitian. Nah, makanya ada beberapa faktor positif yang mungkin ini bisa diketahui oleh masyarakat umum. Sehingga Anda bisa beralih sekarang juga ke bus TMP. Setelah tadi disampaikan Bang Yuliarso bahwa kita akan menuju smart mobility, mengurangi kemacetan di jalan, polusi udara, dan menghemat pengeluaran tentunya. Nah, ini sebenarnya baru-baru ini kalau saya tidak salah ada satu inovasi yang digaungkan lagi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait angkutan feeder ya, Bang? Iya, betul. Nah, itu apa? Bagaimana? Apa keuntungannya bagi kita masyarakat, Bang Yuliarso, Bang Sarwono? Silakan. Baik. Feeder itu adalah bus pendukung. Jadi bus yang ada hari ini, Transmetro hari itu beroperasi di koridor utama namanya. Jadi feeder ini berjalan di koridor cabang. Jadi yang cabang ini mengantarkan penumpang itu ke koridor utama. Jadi tersambung, terkoneksi. Nah, jadi bus pendukung. Apa jenisnya? Jenisnya adalah minibus. Minibus kalau kita bilang oplet lah ya. Jadi nggak gede-gede banget, nggak gede banget, nggak kecil-kecil banget juga. Iya, makanya pemerintah Kota Pekanbaru, Pak Wali Kota dengan smart mobility itu bagaimana mengantar dan menjemput penumpang dari depan rumah. Nah, itu dia motonya. Jadi filosofinya seperti itu. Jadi nanti kita sudah siapkan 11 koridor untuk feeder. Jadi feeder itu akan melayani di 11 koridor tersebut untuk mengantarkan penumpang masyarakat ke ke koridor utama. Dan itu hanya satu tarif, satu tiket, satu tujuan. Baik, jadi satu kali pembayaran aja nggak akan nambah-nambah lagi. Nggak nambah selama 3 jam. Jadi di tarif utama misalkan nanti di Rumbai misalkan. Jadi di Rumbai di Okura. Mulai dari kantor lurah Okura itu kan dalam tuh. Nah, di depan PLTA. Ya, itu dia naik kemudian diantar ke jalan Paus. Jalan Paus turun di halte, kemudian naik ke bus bus utama langsung ke STC, ke Sudirman. Masih satu tarif itu? Satu tarif. Kalau umum 4.000, pelajar 3.000. Kurang hemat apa lagi? Si pengeluaran 30% kalau naik motor tadi. Udah berapa liter habisnya kan? Dan berapa ribu ya? Berapa capeknya ya kan? Keselamatannya juga. Belum lagi macet di jalan. Belum macet di jalan. Baik, Gatekeeper Desi Suryani, silakan. Ada satu telepon ya yang ingin disambungkan. Siapakah ini? Halo Barabas, selamat sore. Halo. Iya, silakan dengan Ibu siapa di mana? Iya.
saya dengan Ibu Ida di Panam. Ibu Ida, baik. Ibu Ida dari tadi mendengarkan pembicaraan kita ya. Kita kali ini Iya. tentang inovasi bus TMP Pekanbaru. Ada Bang Yuliarso dan Bang Sarwono di sini. Silakan pertanyaan Anda. Ya, Bang, saya mau tanya, kira-kira kapan ya jalan Transmetro ini? Karena saya sudah kewalahan nih untuk transportasi selama pandemi ini. Kemudian itu juga kapan ya beroperasi fiber itu Feedernya, untuk baik. untuk daerah Pekanbaru. Kemudian satu lagi keluhan saya ini untuk petugas halte transit, tolonglah bekerja, tolong diperhatikan karena saya sering ketinggalan busway. Nanti di klakson ngobrol duduk gitu loh, tanpa melihat, tanpa bekerja dengan bus yang ada di belakang. Padahal Anda sudah di halte menunggunya, Sudah di tapi halte, tetap ditinggal. belum di halte menunggu, cuman busway yang untuk transit, kadang di depannya itu sudah ada untuk busway berikutnya. Saya mau transit, di klakson juga tidak nggak berhenti, nggak di stop gitu loh, nggak perlu ditunggu, jadi lewat itu aja. Nanti kan untuk menunggu bus berikutnya kan lama. Oke. Nah, makan Baik, waktu. baik. Nah, kemudian satu lagi Pak, ini memang melenceng dari topik hari ini. Apakah di Indomaret itu masih diadakan parkir? Sementara ada yang parkir, ada yang tidak. Kok jadi beda-beda gitu? Iya. Oh, pertanyaannya kenapa ada yang tidak, ada yang ada gitu ya? Iya. Oke, sudah saya dapat semua pertanyaannya. Terima kasih Ibu Ida. Ibu Ida ini pengguna setia bus TMP kalau boleh tahu? Betul. Wih, terima kasih. Terima Saya kasih Bu Ida. Sudah 8 tahun. Widih, sudah 8 tahun. Baik, Ibu Ida terima kasih. Selamat sore untuk Anda. Sore. Siap. Ini pertanyaan Bu Ida setali ya dengan pertanyaan dari 5806. Ada Linda Francisca tadi. Kapan sih bus TMP beroperasi normal kembali? Bang Yuliarso, Bang Sarwono, silakan. Baik, terima kasih izin Pak Kadis. Tadi pertanyaan Bu Ida, kapan TMP sama feeder jalan. Jadi kita sudah koordinasi dengan PT SPP selaku operator. Ya. Bu MD Kota Pekanbaru sebagai operator TMP Kota Pekanbaru. Jadi hasil koordinasi terakhir kita sudah akan jalankan segera setelah kepastian kesiapan mereka. Kita sudah mengirimin surat, dari Pak Kadis juga sudah mengirim surat ke PT SPP, selanjutnya juga Pak Wali juga sudah mengirim. Artinya tinggal dari PT SPP dan TPM yang melaksanakan. Dan hasil koordinasi terakhir dalam waktu 1, 2, 3 hari ini kita akan segera laksanakan karena memang mereka sudah mengajak koordinasi dengan kami selaku UPT Trans Pekanbaru. Selanjutnya untuk petugas halte transit ya, itu akan segera kita perhatikan karena memang itu bagian dari operasional kita. Jadi nanti kita akan lakukan teguran kepada petugas tersebut kenapa tidak memperhatikan penumpang yang akan naik. Jadi nanti itu bagian dari operasional tentu juga di BUMD. Nanti kita akan lakukan teguran dan koordinasi. Artinya kita akan lakukan kooperatif lah dulu. Nanti kalau memang tidak, nanti baru kita surat teguran tertulis. Baik. Jadi gini, kita tambahkan sedikit. Tadi Siap. memang kepala UPT, jadi harus kita dengarkan juga kan secara teknis karena beliau yang mengoperasikan semua ini. Siap. Mbak Devi. Jadi pertama, kami mohon maaf ini kepada masyarakat pelanggan setia Transmetro karena pelayanan kita tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Tentu ini sebabnya karena pandemi COVID. Jadi pandemi COVID ini intinya kita hari ini ada pembatasan. Nah kemarin di level 4, level 3 itu terjadi penyekatan. Sehingga koordinasi kita dengan pihak kepolisian ini tidak boleh ada pergerakan orang atau barang, ya terutama orang. Jadi orang mau ke sini itu memang dibatasi. Nah maka dari itu kemarin kita tidak operasionalkan. Ini sesuai dengan kebijakan yang dari atas lah. Oleh karena itu ini harap dimaklum. Tetapi alhamdulillah hari ini sudah diputuskan tadi hasil evaluasi kita berada masih di level 2. Masih bisa karena juga beberapa indikator kita belum memenuhi untuk level 1. Maka dari itu ini sudah mulai longgar, sudah ada pergerakan dan ini akan kita laksanakan lagi seperti yang dilaporkan oleh Pak Kepala UPT Pak Sarwono tadi bahwa kita sudah berkoordinasi karena
operatornya itu adalah perusahaan daerah kita. Jadi perusahaan daerah ini akan melaksanakannya. Nah, jadi demikian Mbak Devi. Kemudian yang kedua terkait dengan feeder. Nah, ini memang ditunggu-tunggu ini. Dengan satu tiket yang 3.000 untuk pelajar, 4.000 untuk masyarakat umum, ini kan luar biasa murahnya gitu. Pasti. Nah, kalau kita hitung minyak berapa? Nah, perlu kami informasikan bahwa pertama Pak Wali Kota sudah menyiapkan 11 koridor. 11 koridor itu ada si feeder ini ya? Untuk si feeder ini gitu. Nah, itu sudah disiapkan, tapi secara bertahap memang disesuaikan dengan kemampuan keuangan, karena ini ada konsekuensinya subsidi ya, subsidi uang untuk kilometer rupiahnya, kemudian untuk perangkatnya dan sebagainya. Jadi ini secara bertahap di awal bulan ini kami sudah launching satu kemarin, yaitu koridor dari kantor Camat Tenayan Raya sampai ke Jalan Imam Munandar, persis di depan sebuah rumah makan. Kalau yang kita tidak rumah perlu makan disebutkan ya. Tidak boleh, nanti kena cas kita. Iya. Ya, itu rumah makan kita orang Sumatera Barat gitu kan. Terang benderang lah pokoknya di situ pokoknya ya. di situlah. Jadi sampai di situ. Nah, kemudian ini juga kami mengakomodir maksud dari Ibu Ida tadi. Ini kalau nunggunya lama sekali. Nah, perlu kita informasikan bahwa untuk feeder ini dia nggak mesti nunggu lama, nggak mesti penuh, tetapi dengan SPM kita, standar pelayanan minimal, itu per setiap 15 menit itu bergerak. Bergerak terus dia, mobile, satu putaran satu hari itu nanti akan dihitung berapa load factornya, berapa dia keliling. Jadi setiap hari itu akan bergerak terus Mbak Devi. Per 15 menit dia bergerak. 15 menit di setiap halte pemberhentian, habis itu 15 menit kemudian dia bergerak lagi. Jadi itu nunggu penuh nih. Tidak perlu menunggu penuh. Itu makanya memang itu menjadi catatan kami. Karena masih banyak kekurangan-kekurangan kita yang di bus utama itu, karena menunggu dulu sekian setengah jam paling lama itu baru jalan. Ini nggak boleh. Ini sudah kami evaluasi, tetapi karena keterbatasan keterbatasan waktu kita dan segala macam itu, ini menyebabkan kita belum maksimal di lapangan. Nah, tapi ini saat ini seharusnya ke depan nanti akan kami perbaiki, itu per 15 menit sudah harus bergerak. Ada atau tidak ada. Bahkan kalau saya pernah diskusi sama teman-teman yang di luar negeri ya. Wah, ini bicaranya luar negeri nih, Amerika. Itu satu orang pun di dalam itu tetap jalan ya, Mbak. Si bus itu. Iya, si bus itu. Busnya gede, 40 penumpang. Itu walaupun satu orang dia tetap jalan. Jadi standar pelayanan kita itu dia sudah dihitung waktunya, kemudian berapa jaraknya, berapa kelajuannya. Jadi tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh lewat dari situ. Nah, inilah yang membuat masyarakat itu akan merasa nyaman, nyaman terukur, sehingga dia bisa mengatur waktunya. Kalau saya ke sana, mohon maaf. Kalau saya ke sana itu pukul berapa ya saya harus standby? Berapa lama saya menunggu? Jadi ini harus ada kepastian. Nah, ini yang mungkin masih menjadi evaluasi kami, kepastian waktu untuk penumpang. Nah, jadi demikian Mbak Devi. Jadi sampai saat ini untuk Bu Ida, mungkin di lokasi yang tadi Bu Ida tanyakan ya, itu belum ada, tapi next akan segera kita adakan si angkutan feedernya. Nah, tadi kan di awal Bang Juliarso juga bilang moto dari angkutan feeder ini kita akan sampai di depan rumah penumpang. Ya. Nah, jadi teknisnya kalau saya bayangkan hampir sama seperti mungkin kalau kita boleh sebut oplet gitu ya. Si opletnya tapi milik pemerintah Kota Pekanbaru yang berseliweran di depan rumah kita. Wow, jadi masyarakat yang mau langsung melambaikan tangan atau gimana nih? Iya, jadi tetap teknisnya begini. Misalkan saya umpamakan di jalan Bukit Barisan mungkin. Cipta Karya ya. Oh, boleh, siap. Atau Swakarya, yang karya-karya itulah. Karena itu cukup jauh dari cukup jauh dan Pekanbaru cukup Kota padat. ya. Oke. Nah, jadi mulai dari Jalan Subrantas itu kita masuk ke Jalan Swakarya. Nah, Swakarya dia akan berkeliling Jalan Saiyo, kemudian keluar lagi di Jalan Sukakarya, langsung menuju ke halte Jalan Subrantas. Nah, jadi satu putaran dia akan kembali lagi ke titik pangkal. Jadi putar nanti sampai lagi ke titik pangkal itu. Dia menjemput penumpang selama sekian menit, sekian jam, berhenti di sini jam sekian, kemudian dia kembali ke halte utama yang di Jalan HR Subrantas. Nah, dan dia akan running terus ya? Running terus. Seperti tadi disampaikan Bang per Juliarso. 15 menit. Ini SPM-nya sudah jelas.
Dan supir itu, driver itu Iya. nanti digaji sama kayak bus Transmetro itu. Dia digaji, jadi dia tidak ngejar target. Nah, makanya itu salah satu sebab kenapa ya kalau angkutan umum lainnya bukan punya pemerintah, dia ngejar target, wajar dong kan. Nah ini yang tidak baik juga. Nah maka dari itu ini kita setting, kita bikin standarnya supaya dia bekerja dengan gaji, dengan aturan main, yang dimana aturan main itu bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Mereka nanti di bawah PT SPP juga nggak sih Bang, atau langsung dari Dishub atau Ini gimana? ke depan Rekrutannya sedang nanti. kita rumuskan kembali karena bisa swasta. Oh, Atau gitu. koperasi, atau memang yang khusus untuk punya urusan angkutan. Jadi Baik. boleh siapa saja nanti, karena kita akan Mensosialisasikannya. mensosialisasi, kemudian supaya ini pelayanan dapat terwujud. Baik. Nah, baik. demikian Mbak Devi. Baik. Gatekeeper saya sudah mengacukan jempol, katanya sudah ada penelpon lagi yang ingin berbincang juga dengan Bang Yuliarso, Bang Sarwono. Halo Bapak Rebas, selamat sore. Sore, Sore dengan siapa di mana Bapak? Pasit. Oke, Bang Rashid silahkan. Pertanyaan dari Ini, Anda. Pak, ada mengkoreksi lah kalau bisa dibilang. Saya sering juga sih lihat pengemudi ini Bus busway TMP itu ya. agak ugal-ugalan gitu. Oke. Aduh, padahal kan kalau dilihat kan mobil itu gede gitu loh. Sementara jalanan, tahu lah kita Kota Pekanbaru ini ya mungkin bisa dibilang agak sempit, terus macet gitu loh. Tapi ada beberapa oknum yang ya memang seperti di lampu merah aja lah. Kadang di lampu merah mereka udah jelas, memang sih kadang pengendara lain kayak motor itu kan agak-agak ini, agak ngambil jalan gitu loh, sisi sebelah kiri, padahal mereka mau belok ke kanan. Tapi ya namanya busway itu Gede. main terobos saja sambil klakson kencang-kencang gitu kan. Nah, jadi kita agak-agak gimana gitu, ini mobil besar tapi kok ugal-ugalan gitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bang Rashid ini pengendara sepeda motor atau mobil? Kita mobil. Oke, jadi cukup terganggu ya mungkin ya, sedikit banyak. Ya, lumayan sih. Oke, itu saja Bang Rashid, ada pertanyaan lain? Terus mau ini nanya, itu kalau untuk wilayah Palas. Alas, itu siap. feedernya itu ada nggak? Istilahnya. Oke, boleh. Siap. Itu saja Bang. Oke. Ya, itu aja. Selamat sore, sehat selalu. Baik, ini tadi juga sudah ada satu WhatsApp dari di line WhatsApp ya. Ada dari siapakah ini? Gea ya. Ya, dari Gea 7152, apakah bus TMP ke kantor Wali Kota Tenayan Raya sudah jalan? Soalnya selama PPKM saya dengar ke Tenayan tidak jalan. Mungkin tadi sudah dijawab Bang Sarwono ya. Memang ada beberapa unit yang tidak jalan, tapi 2-3 hari ke depan semua tadi sudah disampaikan ada 115 unit ini akan segera aktif lagi di jalan-jalan Kota Pekanbaru. Terima kasih, izin Pak Kadis. Ya. Untuk pengemudi yang ugal-ugalan, kita selaku UPT tentu akan langsung menegur ke PT SPP melalui TPM. Jadi sebenarnya juga sudah ada nomor pengaduan di belakang bus. Silakan para penumpang apabila atau masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan pengemudi, silakan dihubungi nomor belakang. Juga bisa juga mengadu ke Dinas Perhubungan langsung melalui website di subpekanbaru.co.id, dan juga kita punya FB-nya juga, IG-nya juga kita punya. Silahkan mengadu ke sana. Nanti langsung di follow up dari dinas langsung ke UPT, langsung kita lakukan teguran. Kalau bisa tertulis. platnya dicatat ya. Ya, betul. Biar tahu nih yang mana satu, kan banyak bus kita ya. Ya. Baik, pertanyaan kedua? Terkait tadi masih di lampu lalu lintas sama ya. Selanjutnya wilayah Palas. Untuk feeder, memang ada 11 feeder yang akan kita operasikan, namun demikian kita bertahap. Pak Kadis sudah melakukan upaya menjalankan satu koridor atau satu feeder di feeder 9 itu, yaitu Bukit Barisan Tenayan Raya via Bukit Barisan. Artinya rute ini melalui jalan Bukit Barisan, terus Singgalang, Sepakat, Polsek Tenayan, Hang Tuah, Ujung, Pasar Tangor, dan Jalan Budi Luhur, dan langsung ke kantor Camat Tenayan. Itu ada satu koridor yang akan berjalan 2-3 hari ini. Jadi silakan masyarakat yang memang rumahnya di depan
Jalan Bukit Barisan dan langsung sampai ke kantor kecamatan silahkan. Jadi untuk yang Palas tadi memang kita masih sampai di Okura. Nah, nanti di Palas sana juga akan kita lakukan pengembangan. Artinya tidak lagi ini kan baru 11. Nanti ada tambahan karena terakhir juga ada perintah dari Pak Wali pada saat peluncuran feeder 9 itu Pak Wali menyampaikan kepada Dinas Perhubungan melalui Pak Kadis langsung untuk menambah koridor atau menambah feeder yang ada di Kota Pekanbaru. Mungkin salah satunya di Palas. Dan yang paling kemarin diminta adalah di Jalan Seroja, Kulim, tembus Jalan Palembang dan kembali lagi ke lintas timur. Artinya berarti ada tambahan kembali nanti feeder yang akan kita lakukan operasional. Nah, di sana di tahun depan, Oh, di tahun depan ya. karena di tahun depan bantuan BTS by the service nanti jelaskan oleh Pak Kadis terkait bantuan dari pemerintah pusat Kementerian Perhubungan bahwa operasional bus feeder akan dibantu melalui dana BTS. Seperti itu. Oke, jadi tidak begitu memberatkan APBD kita gitu ya, kurang lebih. Jadi nanti ditunggu saja, mungkin sekarang belum bisa, tapi on the way ya, Bang Rashid. Baik, gatekeeper saya sudah kembali mengacungkan jempol. Ada satu penelpon lagi, silakan. Halo Baraba sore. Halo, Iya, dengan siapa di mana Ibu? dengan Lestari. Lestari, silakan Ibu Lestari. Iya. Ini tentang ini ya. Tentang Inovasi bus TMP. Bu Lestari pengguna setia bus TMP kalau boleh tahu? Iya. Oke. Nggak pengguna rutin sih, cuman Tapi sering ada lah. Silakan Bu Lestari. Sering. Keberadaan bus Transmetro ini sih sangat membantu saya sebagai warga Pekanbaru. Kenapa Cuman tuh? akhir-akhir ini akhir-akhir ini kok ini ya Mbak ya, di halte itu saya kok nggak nyaman ya. Kenapa tuh? Di halte atau dalam busnya nih? Di haltenya? Enggak, di haltenya. Oke, tempat menunggunya karena? Tempat menunggunya. Ya karena di situ tuh banyak orang yang dengan ini ya, gangguan kejiwaan itu. ODGJ? Iya. Oh, ada pengemis juga mungkin ya? Kadang-kadang ngetem di situ itu kan jadi mengganggu saya. Jadi saya pun takut gitu. Oh, alah. Iya. Persisnya di mana kalau boleh tahu? Di terminal mana Di gitu? kawasan Jalan Harapan Raya. Kebetulan saya kan pengguna 02. Oh, oke, siap. Trayek sana. Di Harapan Raya itu sering banyak itu. Baik. Pengemis satu, udah itu orang gila satu. Nah, Oke. itu sangat mengganggu. Itu apa nggak ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi itu? Siap, siap. Bu Lestari, itu saja pertanyaannya? Iya itu aja. Boleh. Terima kasih. Selamat sore. Oke, ini Oke. masih tentang operasional dari bus TMP ya. Kalau tadi ada yang ugal-ugalan, nah sekarang kita nggak nyaman karena di halte ada halte yang dihuni oleh teman-teman ODGJ ya. Mungkin nggak maksud sih di sana, tapi kebetulan karena tempatnya kosong, ada tempat duduk, jadi mereka ngetem di sana gitu. Gimana nih Bang? Iya, terima kasih Bu Lestari, ini luar biasa masukan dan memang ini yang kita harapkan. Siap. Apapun Bang lebih dekat ke mic boleh? apapun Nah, ya. Apapun masukan dari masyarakat untuk kebaikan dari kualitas pelayanan kita ini kita dengarkan dan kita wajib koreksi gitu. siap. Jadi pertama halte ini memang sebenarnya kita ada patroli ke seluruh halte-halte dari yang sudah ada. Nah itu memang pertama hari ini kan ada bantuan dari pusat juga itu. Nah ke depan itu akan lebih baik lagi, lebih cakep gitu Mbak Devi ya. Nanti kalau Mbak Devi lihat di Jakarta sama juga di Pekanbaru ada haltenya yang sama gitu. Jadi kita sudah remajakan lagi ini Physically haltenya, ya? physically-nya. Oke, Jadi wow. wah ini Pekanbaru nih mirip-mirip Jakarta ini. Wih. Jangan ini kan. Semoga jangan macetnya nggak kayak Jakarta ya Wah, Bang. jangan. Itu makanya harus naik bus. Yes. Bener. Nah, jadi ini nanti kemarin juga sudah pernah ada kejadian. Maka ini akan kita tindak lanjuti karena orang dengan gangguan jiwa ini kan menjadi kewajiban dari dinas sosial. Nah, kami koordinasi sama mereka. Dan tentunya ya kami juga yang ngangkutnya mereka ini kemana dioper. Nah, ini juga menjadi persoalan kan. Ya. Nah, jadi tapi masukannya ini akan kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan Baik. ini bisa diinikanlah segera. Dan ini silakan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarono, Kepala UPT, kita terbuka. Jadi hari ini jangankan di supir itu bisa kita pecat loh Pak.
Nah, kalau dia sudah ugal-ugalan, kemarin juga ada kejadian sampai yang tabrakan, itu kan kita proses secara hukum. Ketika memang ada kelalaian, maka dia wajib menerima resiko, konsekuensi. Tapi kalau seandainya itu tidak menjadi kelalaian kita, ya tentu ini akibat dari pengendara lainnya yang harus kita tindak lanjuti. Nah, jadi sekali lagi kami terbuka, silahkan hari ini sudah semuanya transparan. Bukan transparan lagi, kayaknya sudah nggak pakai apa-apa lagi ya. Iya. Ini buktinya mitra kota kita bisa langsung nih kan berkonsultasi dengan. Kalau nggak pakai apa-apa itu apa namanya? Transparan. Iya, transparan. Jadi seperti itulah. Jadi semua udah kelihatan gitu. Ini nggak pada sini kelihatan pakai apa, pakai kacamata. Anyway, ini kita live Facebook Barabas juga. Jadi yang dari kemarin nggak tahu gimana sih tampang gantengnya Bang Yuliarso, Bang buka dulu Sarwono. maskernya ya. Itu ada di Facebook kita loh, Mitra Kota. Tapi tadi sudah disampaikan juga tentang feeder sedikit banyak. Saya ingin memastikan juga Mitra Kotanya udah pada tahu belum feedernya ini bentuknya kayak apa. Takutnya salah fokus lagi. Nanti yang angkutan lain dikira feeder, padahal bukan feeder kita. Fisiknya bentuknya kayak apa sih Bang? Iya, jadi dideskripsikan dikit. Boleh. Jadi ini sebenarnya feeder yang akan kita rancang itu, yang akan kita launching itu adalah feeder seperti bus oplet. Oke. Jadi minibus yang sudah kita desain dan ini nanti dimodifikasi. Intinya dia bermuatan 9 orang. Nah, 9 orang. Duduk depan semua atau? Duduk samping. Samping ya. Samping sama, oplet, ya? seperti oplet berhadapan. Nah, itu di samping semua. Nah, nanti di dalam ini bahkan kita sudah siapin dengan pembayaran non cash. Oh iya. Ya, jadi pakai tap. Keren. Itu di Semarang, di Jakarta sudah pakai tap. Jadi mereka hanya sekali bayar 3.000 atau 4.000, itu terusan selama 3 jam. 3 jam tidak pindah-pindah ke koridor lain. Ya. Dan sampai ke tujuannya itu hanya 1 tiket. Makanya kita feeder ini adalah strategi kita untuk mengintegrasikan dari trayek cabang ke trayek utama. Sehingga masyarakat itu persis di depan rumah itu dia naik sampai nanti ke tujuan. Nah, bahkan dia pulang pun dari tujuan itu ke depan rumah diantar. Nah, makanya dari pemerintah, dalam hal ini Pak Wali Kota, ini adalah fasilitas dalam rangka menjemput dan mengantar masyarakat sampai di depan rumah. Dengan waktu yang sudah diestimasikan sedemikian rupa tidak akan berlama-lama lagi ya Bang ya. Untuk feedernya tidak akan berlama-lama. Case-nya Masuk Bu juga Ida ini. tadi berjam-jam terlalu menunggu, lama. Terlalu Ini yang lama harus kita dong. perbaiki. Oke, baik. Ini ada satu WhatsApp lagi Bang Yuliarso, di tempat kami di Cipta Karya ya, ada becak. Wah, bayarnya 5 sampai 8.000 untuk masuk ke perumahan. Nah, kalau dari halte kita si feeder ini bisa nggak dari halte ke perumahan? Oh, bisa. Ya? Bisa. Tapi Jadi case-nya memang ini nggak naik Transmetro Bang? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Jadi feeder itu gitu. dia bisa dari rumah itu ke halte, berhenti di situ, atau dia dari rumah itu menuju suatu tempat. Tapi ada koridor utama yang dilalui. Iya. Gitu. Yang Misalkan pasti sejalan lah kalau gitu. Cipta Karya ini kan feedernya di Subrantas Rumah Potong ini. Nah, makanya kita juga menetapkan 11 jalur ini, Mbak Devi, itu sudah ada kajiannya. Di sana ada perumahan, ada permukiman yang padat. Dan kita tahu memang yang, mohon maaf nih, kalau hari ini yang memakai fasilitas Transmetro ini, itu kan masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, sementara ya kalau di kota-kota besar justru yang menengah atas. Itu sudah banyak, udah hampir imbang gitu. Makanya kita masih pada level menengah ke bawah yang menggunakan memanfaatkan ini. Nah, makanya di penetapan koridor ini kan di SK-kan wali kota. Nah, di SK-kan wali kota kita pilih di mana di sana terdapat permukiman perumahan penduduk yang padat, kemudian juga menghubungkan tempat-tempat pendidikan, sekolah, SMA, sehingga anak-anak kita tidak perlu lagi diantar, dia cukup naik feeder ataupun naik bus. Jadi semua sudah dikaji Semua ya. sudah, Tadi saya mau sudah nanya juga kenapa 11 ini yang ditetapkan di awal. Termasuk gitu, juga kantor pelayanan pemerintahan, kantor camat, kantor lurah, itu di Okura itu sangat jauh loh. Sampai ke kantor lurah itu, sampai ke Jalan Paus. Nah, jadi ini sudah punya hitungan-hitungan juga gitu. Jadi yang bahkan nggak dari Transmetro ketika berhenti mungkin pas dilalui jalurnya oleh si
feeder boleh naik. Ya? Boleh. Dia hanya misalkan Oke. setengah lingkaran juga boleh. Nah, dengan uang Baik. 4.000 kan gitu. Baik. Ini masih ke teknis kayaknya ya. Saya pengguna Transmetro pas hamil, pramugaranya kadang nggak ngasih tempat untuk ibu hamil dan orang tua. Penumpang ramai. Iya. Saya berdiri loh dari halte transit Jalan Kasa ke kantor wali kota. Sebelum dijawab, satu penelpon lagi. Wah, banyak sekali nih sepertinya yang bertanya ya. Halo, selamat sore Barabas. Sore, Barabas. Iya, sore Bapak. Silakan pertanyaannya. Ini topiknya mengenai apa Bus ya? TMP nih. Bus TMP, Bap- bola ya. Iya, feeder, angkutan baru kita. Boleh tahu ini Bapak pengguna setia atau pengamat Pak mungkin? Tonga. Pak Silitonga pengguna setia atau pengamat nih Pak? Kalau kita pengguna apa? Pengguna apa tuh? Pak? TMP. gitu. Tapi Baiklah. kalau saya dengar itu kan sistem door to door ya. Nah, Dari rumah ke rumah, pokoknya Pak Hendri buka pintu, si feeder udah ada di depan rumah gitu. Langsung lah dikonekkan ke halte. dari rumah kita sampai kemana ya itu? Apakah sampai ke terminal akap atau ke halte-nya atau gimana? Ke halte dong, dari halte ya sesuai dengan rute Pak. Kelihatan nih Pak Hendrik nggak pernah naik bus nih berarti. Ibu negara yang sering naik. Oh, iya baiklah kalau gitu. Jadi, Jadi yang mau ditanya apa? yang saya sayangkan itu Apa tuh Pak? kalau ini segera diberlakukan, berarti apa namanya itu Apa, Pak? ojol-ojol ini kemana lagi untuk ngambil penumpang gitu. Oke. Kalau ada nanti feeder atau busnya memborong gitu kan. Nah, jadi bagian Ya ojol saingan tuh dong gimana Pak, lagi? saingan berarti. Saingan Nanti nggak deh yang bakal jawab, saingan, narasumber saya deh yang jawab Pak. Itu saja pertanyaannya ya Pak. Feedernya kan nggak murah gitu, 3.000. Oke. Tentu mereka memilih feeder dibanding ojol. Wih, udah dijawab nih pertanyaannya berarti. Nah itu dia. Oke Jadi, deh. Ini Siap. saya selaku ojol ini, Oh. ini yang saya tanyakan. Baik. Gimana Perwakilan nasibnya ya. ojol ini nanti? Baik. Kalau rute-rutenya tuh udah di apa namanya itu? Oke. Udah dipenuhi feedernya semua gitu. Jadi udah merasa tersaingi nih Pak ya. Nah, itu aja yang mau Oke, saya siap. tanya. Iya. Baik. Terima kasih. Bang Yuliarso, Bang Iya. Sarwono gitu. Ya, jadi ini sebenarnya pilihan ya, pilihan dan kewajiban pemerintah untuk menyiapkan. Siap. Lagi-lagi segmennya beda loh Pak Silitonga. Jadi kalau seandainya saya mungkin yang buru-buru, ya saya gunakan lain yang cepat. Tapi kalau misalkan rutinitas saya yang mungkin bisa saya hemat, ya kan? Gaji saya cuma berapa nih sebulan? Tapi dengan ini saya bisa menghemat sekitar 10% dari seharusnya 30%. Why not? Oke. Ya kan? Nah, jadi ini lagi-lagi pilihan. Jadi tidak berarti kita mematikan yang lain, tidak. Karena itu sudah ada segmennya sendiri. Nggak maksa juga sih Nggak gitu maksa ya. juga. Nah, makanya tadi saya sampaikan, di kita itu masih pada level menengah bawah. Kalau di kota-kota besar, itu sudah semua kalangan, atas sampai ke bawah gitu. Jadi sudah merupakan gaya hidup. Nah, kalau sekarang kita ingin membantu masyarakat yang mungkin 30% hasil penelitian loh Mbak. 30 bukan kata saya gitu. 30% habis untuk untuk transport transportasi. saja. Oh, Nah, wow. makanya pemerintah supaya masyarakat Pekanbaru lebih bahagia, lebih sejahtera tuh, bisa digunakan untuk untuk beli makanan yang bergizi barangkali, untuk pendidikan barangkali dan sebagainya. Gitu. Baik, jadi sudah menjawab ya. Bukan untuk bermaksud menyaingi Pak Hendrik Silitonga, tapi pemerintah memberikan option lain karena itulah tugasnya ya. Iya. Bang Sarwono. Baik, menambahkan sedikit dari Siap. Pak Kadis, izin Pak Kadis. Tadi Pak Silitonga menanyakan dari mana mau kemana sebenarnya. Ya, jadi untuk informasi Pak Silitonga, artinya feeder ini memiliki rute trayek yang bukan seperti ojol. Kalau ojol kan dia bebas mau kemana aja. Betul. Tapi kalau ini dia punya rute yang memang terikat rutenya dengan jalan tertentu, rute tertentu, jarak tertentu. Nah, artinya fleksibilitasnya masih tetap di ojol gitu. Cuman bagaimanapun tentu pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Jadi
dari 11 feeder ini memiliki rute masing-masing. Baik di wilayah Tenayan Raya, wilayah Panam, wilayah Rumbai, dan wilayah-wilayah yang memang belum tersentuh oleh trayek utama. Nah itu. Jadi mungkin untuk ojol jangan khawatir kalau kawan-kawan masih memberikan pelayanan, ya silakan. Kami juga tidak akan mematikan ekonomi masyarakat. Mungkin seperti itu. Baik. Tapi terakhir Bang Yuliarso, Bang Sarwono, apa sih untungnya feeder ini kenapa harus ada sebagai inovasi baru lagi dari bus TMP Pekanbaru yang notabene adalah transportasi umum pemerintah Kota Pekanbaru? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini pertama adalah inovasi yang harus kita buat, karena setiap hari inovasi dan perubahan itu pasti terjadi. Nah, oleh karena itu dengan inovasi ini tentu memberikan manfaat pelayanan terutama transportasi bagi masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, apa keunggulannya? Ya tentu motonya adalah lebih murah, lebih aman, lebih nyaman, dan terjangkau. Nah, oleh karena itu mari kita manfaatkan bus feeder dan bus Transmetro ini dalam rangka untuk mobilisasi dan pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain. Jadilah orang yang cerdas dalam rangka untuk bisa memanfaatkan fasilitas transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Terima kasih Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.